Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu zikir agung yang Nabi sebut sebagai khazanah dari khazanah-khazanah syurga. Sebuah kalimat yang begitu ringan di lisan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa besar untuk menguatkan keyakinan seorang hamba. Kalimat itu adalah, La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang menghadapi hidup dengan caranya sendiri, berusaha dengan seluruh tenaga, namun tetap merasa lemah, merencanakan segala hal, namun tetap merasa tidak mampu, ingin berubah, namun hati terasa berat, ingin istiqomah, namun sering jatuh. Semua itu terjadi karena kita masih merasa memiliki kekuatan. Padahal hakikatnya, manusia tidak punya apa-apa, kecuali Allah memberikan daya dan kemampuan. Zikir ini adalah zikir penyerahan, zikir melepaskan beban, zikir yang mengakui kelemahan diri dan mengakui kebesaran Allah. Ketika engkau mengucapkannya, engkau sedang mengatakan kepada Allah, Aku tidak mampu, kecuali Engkau yang memampukan. Dalam Fadilah Amal dijelaskan bahwa zikir ini menguatkan keyakinan, karena ia menghubungkan hati dengan kekuatan Allah yang Maha Perkasa. Ketika seorang hamba bergantung kepada kekuatannya sendiri, ia cepat lelah. Tetapi ketika ia bergantung kepada kekuatan Allah, ia tidak akan pernah kehabisan daya. Saudaraku, perhatikan bagaimana hidup berubah ketika zikir ini meresap ke dalam hati. Nabi bersabda bahwa kalimat ini adalah salah satu harta terbesar dari harta-harta syurga. Mengapa? Karena ia menyembuhkan dua penyakit besar manusia, yaitu putus asa dan sombong. Ketika kita merasa tidak sanggup menghadapi ujian, kalimat ini menghapus putus asa. Ketika kita merasa kuat dan bangga atas kemampuan sendiri, kalimat ini menghapus kesombongan. Dalam banyak riwayat, para sahabat menggunakan zikir ini dalam 3 keadaan, yaitu ketika menghadapi musibah, ketika ingin melakukan kebaikan tetapi terasa berat, dan ketika ingin meninggalkan maksiat tetapi hawa nafsu kuat. Mereka memahami bahwa tanpa pertolongan Allah, tidak ada ketaatan yang bisa dilakukan, dan tidak ada maksiat yang bisa ditinggalkan. Ada riwayat tentang seorang sahabat yang berkata, Kami menemukan semua kebaikan itu berat, sampai kami mengucapkan, La haula wa la quwwata illa billah. Maka Allah mudahkan bagi kami. Begitu dalam makna zikir ini. Ia bukan hanya kalimat, tetapi permohonan pertolongan yang membuka pintu kekuatan ruhani. Bagaimana cara menghidupkan zikir ini dalam kehidupan? Pertama, ucapkan dengan hati yang rendah dan sadar bahwa kita lemah tanpa Allah. Kedua, jadikan zikir ini sebagai penguat setiap kali ingin melakukan ketaatan, seperti bangun malam, menjaga sholat, atau menjauhi dosa. Ketiga, ucapkan ketika menghadapi masalah yang membuat hati sempit. Keempat, gunakan zikir ini untuk memohon kekuatan melawan hawa nafsu. Kelima, biasakan membacanya setiap hari, agar hati terbiasa bersandar kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan diri. Saudaraku, jika engkau sedang menghadapi sesuatu yang terasa berat, baik itu masalah hidup, kemiskinan, ketakutan, penyakit, atau perjalanan iman, ucapkanlah kalimat ini berkali-kali. Engkau akan merasakan ketenangan yang turun sedikit demi sedikit. Engkau akan merasakan beban itu seakan diangkat oleh tangan yang tidak terlihat. Itulah kekuatan zikir ini. Kalimat ini juga mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa keberhasilan dalam hidup bukan karena kemampuan kita, tetapi karena taufik Allah, dan kegagalan bukan karena kelemahan kita saja, tetapi karena Allah ingin mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Jadikan zikir ini sebagai pegangan hidup. Tanamkan dalam hati setiap melangkah, setiap bingung, setiap ingin berubah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku, marilah kita memohon kepada Allah, agar Dia memberi kita kekuatan untuk taat, kekuatan untuk sabar, dan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan yakin. Jika kalimat ini menguatkan hatimu, sebarkanlah kepada saudaramu yang mungkin sedang merasa lemah. Jangan lupa subscribe channel Bahas Iman dan teruskan perjalanan 30 hari menguatkan iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.